adik-adik, selamat pagi semuanya. Apakah semuanya sudah siap untuk memulai ibadah online sekolah minggu kita? Oke, kita udah ready? Adik-adiknya juga udah ready? Udah pada sarapan? Udah pada mandi? Oke, siapa di sini yang kangen ibadahnya tatap muka secara langsung? Ada? Oke, Lausa juga kangen sebenarnya ya, mau ketemu adik-adik, mau memuji Tuhan bareng adik-adik. Nah, kita berdoa terus supaya nanti kondisinya lebih baik sehingga kita bisa ketemu langsung ya dalam ibadah sekolah minggu kita di gereja. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, gak usah aja kita semua dengan sikap hormat kepada Tuhan. Di rumah kita masing-masing, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa, dan Lausa akan pimpin kita dalam doa ini. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan, kami rindu bahwa ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai dengan akhirnya. Berkati juga koneksi internet dan alat yang digunakan oleh semua anak sekolah minggu sehingga bisa bekerja dengan baik dan kami bisa mengikuti ibadah dengan baik juga. Berkati adik-adik Tuhan, ya dimanapun mereka berada saat ini, akhirnya mereka juga mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan rasa hormat kepada Tuhan, sehingga mereka boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini anak Lausa Dewandaro gak kelihatan karena Lausa gak gendong. Tapi kalau adik-adik dengar ada suara kayak tadi, itu dia jadi backing vokal ya. Kalau backing vokal penyanyi latar gak kelihatan emang. Oke, yuk dia juga mau ikut memuji Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan syukur kita, pujian kita dengan berkata dari terbit matahari sampai terbenamnya, biar hanya nama Tuhan yang dipuji. Matahari terbit dari mana? Dari barat ya, dari timur ke barat ya. Jadi dari sebelah kanan dulu, baru ke kiri ya. Yuk, bangkit berdiri semuanya. Ikutin dari kelas ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua yang laki-laki saja. Dari terbit matahari. Sama Lausa ya yang laki-laki ya. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Perempuan, matahari yang perempuan nyanyi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua adik-adik akan nyanyi dan katakan puji Tuhan. Puji
sampai pada terbenamnya. Kalau lagi mendung gimana? Iya nggak apa-apa, tetap memuji nama Tuhan lah. Orang Tuhan layak dipuji. Oke? Nah, karena kita memuji nama Tuhan, biarlah Tuhan yang hadir dalam hidup kita, sehingga mau kita lagi duduk, mau kita berdiri, di mana-mana hatinya tetap senang, tetap penuh sukacita karena ada Yesus dalam hati kita. Bahkan kita akan senang berjalan bersama dengan Tuhan. Oke? Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Masih berdiri ya? Nanti kalau duduk, adik-adik sudah duduk ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dalam duka, dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Dalam suka, dalam duka, serta Yesus selamanya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Lagi jalan serta Yesus selamanya. Jangan dalam suka, dalam suka, jangan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jangan dalam suka, dalam suka, jangan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jangan dalam suka, dalam suka, jangan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Yeay! Dalam suka, jangan dalam duka, serta Yesus selamanya. Silakan duduk. Wah, gak usah berharap, gak usah berdoa. Adik-adik semua akan terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai nafas adik-adik yang terakhir. Sampai adik-adik sudah tidak berdaya lagi. Ya, kenapa? Karena hanya Yesus, sahabat dan Tuhan kita satu-satunya. Nanti sampai adik-adik besar, sampai adik-adik sudah tidak bernyawa, ingat selalu, dia Tuhan, dia sahabat kita. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kita boleh semakin mengasihi dia lebih sungguh lagi. Yesus sahabatku. Silakan duduk ya adik-adik ya. Kita sama-sama belajar lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yesus sahabatku,
Shalom adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan Lause Rudi ya. Lause sangat senang, Lause sangat mengucap syukur ya, Lause bisa bertemu dengan adik-adik sekalian ya, bertemu kembali melalui ibadah sekolah minggu kita pada hari ini ya. Adik-adik semua apa kabarnya? Ya, Lause berharap adik-adik semuanya sehat ya, keluarga juga sehat-sehat. Ya, Lause Rudi dan juga keluarga di sini juga sehat-sehat, puji Tuhan. Ya, mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan ya dengan baik, dengan maksimal ketika kita keluar rumah ya, ketika kita bertemu dengan orang lain begitu ya. Nah, baik adik-adik, sebelum Lause akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini ya, Lause meminta adik-adik untuk menyiapkan alat tulis ya. Jadi silakan dicari, disiapkan pena atau pensil, dan kemudian satu lembar kertas ataupun menggunakan buku juga boleh. Ya, jadi silakan Lause beri waktu karena nanti setelah firman Tuhan akan ada games ya. Jadi silakan disiapkan. Oke. Ya, Lause tunggu ya adik-adik ya untuk menyiapkan alat-alat tulisnya. Silakan disiapkan. Apakah sudah? Ya, Lause tunggu sebentar lagi ya. Oke, baik, sudah ya. Ya. Nah, jadi adik-adik ingat nanti setelah firman Tuhan akan ada games. Jadi adik-adik harus perhatikan firman Tuhannya dengan baik sehingga nanti bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di games ya. Nah, baik adik-adik, sebelum Lause akan menyampaikan firman Tuhan, ya, apakah ada yang masih ingat apa yang disampaikan di firman Tuhan minggu lalu? Ya, oleh Lause siapa? Ada yang masih ingat? Ya, Lause Sani ya. Apa yang Lause Sani sampaikan minggu lalu? Ada yang masih ingat adik-adik? Ya, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ya pada hari ini, karena firman Tuhan hari ini masih kelanjutan daripada yang disampaikan Lause Sani pada minggu lalu. Ya. Oke, Lause bantu jawab ya. Nah, jadi ceritanya adalah mengenai Rasul Paulus dan juga Silas yang berada di kota Filipi. Ya, mereka memberitakan Injil di sana dan mereka bertemu dengan seorang perempuan ya. Masih ingat namanya siapa? Ya, nama perempuan tersebut adalah Lydia. Oke. Nah, kemudian singkat cerita Rasul Paulus dan juga Silas masuk ke dalam penjara begitu ya. Nah, di penjara mereka bertemu dengan kepala penjara ya, dan kemudian singkat cerita ya, karena pertolongan Tuhan ya, karena mukjizat yang terjadi, Rasul Paulus dan juga Silas berhasil keluar dari penjara ya, dan itu membuat orang takjub, terheran-heran akan pekerjaan Tuhan tersebut begitu. Sehingga akhirnya kepala penjara yang tadinya tidak mengenal Tuhan akhirnya bertobat dan memberi dirinya dibaptis ya. Jadi kehadiran Rasul Paulus dan juga Silas menjadi berkat bagi orang-orang di Filipi gitu ya. Nah, hari ini akan Lause lanjutkan ceritanya ya. Lause mengajak adik-adik sekalian untuk menyiapkan hati, menyiapkan pikiran untuk kita mendengar, belajar firman Tuhan. Ya, ingat kita beribadah kepada Tuhan, kita harus serius gitu ya, kita harus memberi diri kita yang terbaik. Ya, jadi adik-adik nggak boleh ngantuk, ya harus full konsentrasi dari awal sampai nanti selesai ibadah, gitu ya. Nah, baik, sebelum kita mulai, Lause akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan, pertemukan kami kembali di dalam ibadah online sekolah minggu GKI Pangkal Pinang. Ya Tuhan, walaupun ibadah secara online, tetapi kami percaya Tuhan berada di tengah-tengah kami, mengikat, menyatukan hati kami untuk kami bersekutu kepada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Roh Kudus, tolong bantu kami, bantu anak-anak
adik-adik sekalian yang ada di sini untuk menyiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, sehingga hati adik-adik bisa ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, serta adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, setelah dari Filipi, Rasul Paulus dan juga Silas, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Ya, mereka tiba di sebuah kota yang bernama Tesalonika. Ya, nah di Tesalonika itu banyak juga orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah Rasul Paulus dan juga Silas mereka mengajar orang-orang di sana, mereka memberitakan Injil, ya, sehingga nanti orang-orang Yahudi bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, nah Rasul Paulus dan Silas mereka tiba di sebuah bangunan, ya. Nah ini bangunannya adik-adik, ya. Bangunan ini disebut sebagai sinagog, ya. Apa? Ya, sinagog, ya. Sinagog itu apa sih, Lose? Ya, sinagog itu adalah rumah ibadat orang Yahudi. Ya, apa itu rumah ibadat? Rumah ibadat itu adalah tempat untuk menyembah Tuhan, tempat untuk beribadah. Ya, jadi mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, mereka belajar firman Tuhan di rumah ibadat tersebut. Ya, itulah sinagog. Nah, kalau zaman sekarang ya itu mirip seperti gedung gereja, begitu ya adik-adik ya. Nah, berarti kalau adik-adik dan juga Lause Rudi kita beribadah di GKY Pangkal Pinang seperti itu. Nah, selama 3 hari Sabat berturut-turut, ya 3 hari Sabat itu artinya 3 minggu berturut-turut, ya lama sekali adik-adik ya. Rasul Paulus dan Silas memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi di dalam sinagog tersebut. Ya, nah Injil itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, mungkin kita sering mendengar ya kata Injil, tetapi apa sih Injil itu adik-adik? Ya, itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan juga Silas. Ya, nah Injil itu adalah kabar baik atau kabar sukacita. Maksudnya apa, Lause? Kabar baik tentang apa? Kabar sukacita tentang apa? Ya, kabar baik atau kabar sukacita tentang Tuhan Yesus Kristus. Loh, ada apa dengan Tuhan Yesus Kristus? Ya, jadi Tuhan Yesus Kristus sudah menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadanya. Begitu ya. Kita harusnya manusia dihukum oleh Tuhan ya karena kita terus berdosa kepada Tuhan ya. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus ya yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita ya. Jadi Rasul Paulus dan Silas memberitakan tentang bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ya untuk menebus dosa umat manusia. Ya, adik-adik, harusnya kita yang disalib, adik-adik. Harusnya kita yang dihukum, begitu. Ya, Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib hingga mati, ya. Yang berikutnya, Tuhan Yesus ternyata bangkit ya dari kematiannya. Ya, tidak ada manusia yang bisa bangkit setelah mati atau meninggal, adik-adik. Ya, Tuhan Yesus bangkit ya dari kuburnya, dari kematiannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Kemudian ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ya berkuasa atas maut, ya Dia berkuasa atas hidup dan mati umat manusia, ya sehingga kita semakin percaya bahwa Dia adalah Tuhan karena Dia bisa bangkit. Kemudian yang terakhir, Tuhan Yesus naik ke surga, ya Dia terangkat ke surga, adik-adik, ya disaksikan oleh murid-muridnya, ya Dia kembali ke rumahnya di surga. Ya, ini semakin mempertegas bahwa Dia betul-betul Tuhan yang turun dari surga, begitu. Nah, itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan Silas kepada orang-orang Yahudi di kota Tesalonika. Ya,
orang-orang Yahudi di Tesalonika sama seperti orang-orang Yahudi di tempat-tempat lain ya. Mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sehingga akhirnya setelah Rasul Paulus dan Silas memberitakan Injil di kota Tesalonika, di dalam sinagog tadi ya, di dalam sinagog ini ya. Nah, banyak orang-orang Yahudi di Tesalonika yang menjadi percaya. Ya, mereka menjadi yakin ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah betul-betul Tuhan. Ya, yang sama seperti Allah yang mereka sembah, begitu. Sehingga banyak orang-orang Yahudi yang bertobat ya, yang mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, begitu. Nah, adik-adik ya, walaupun banyak yang percaya ya, walaupun banyak yang bersukacita ya atas pemberitaan Injil tadi ya, tetapi ada juga beberapa orang yang tidak percaya ya, ada beberapa orang yang tidak suka ya atas apa yang Rasul Paulus dan juga Silas lakukan ya. Mereka iri hati ya, mereka iri kepada Rasul Paulus dan Silas karena mereka berhasil ya mengajak banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus ya. Selain itu adik-adik ya, hal itu disebabkan karena memang hati mereka yang marah-marah ini ya, yang iri hati ini, hati mereka jahat. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, singkat cerita ya, setelah Rasul Paulus dan Silas memberitakan Injil ya, mereka membuat kekacauan, mereka membuat keributan di kota itu ya. Mereka mengajak beberapa penjahat adik-adik. Wah, ini mengerikan sekali ya. Mereka mengajak beberapa penjahat di pasar ya. Preman-preman pasar mungkin ya. Kalau adik-adik tahu itu preman apa, orang yang mungkin jahat ya, yang bawa senjata, kemudian mereka membuat kejahatan atau keonaran di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, mereka mengajak penjahat-penjahat begitu untuk membuat kekacauan atau keributan di kota Tesalonika ya. Mereka berseru, mereka berteriak, mereka mempengaruhi orang-orang Yahudi yang sudah percaya tadi untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus dan Silas itu orang-orang yang jahat dan seterusnya ya. Pada intinya mereka membuat keributan dan mempengaruhi orang-orang untuk meninggalkan Tuhan Yesus ya. Kemudian mereka masih terus berlanjut ya. Kemudian mereka terus mengacau kota itu, begitu. Nah, kemudian ada satu orang ya yang bernama Yason ya. Nah, ini dia si Yason adik-adik ya. Jadi Yason ini adalah salah satu dari orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya terhadap pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus dan Silas ya. Nah, selain itu ternyata si Yason ini memberi tumpangan kepada Rasul Paulus dan Silas untuk menginap di rumahnya ya adik-adik. Sama seperti di perjalanan-perjalanan Rasul Paulus sebelumnya ya, dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain ya, dia berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain untuk memberitakan Injil ya. Jadi Rasul Paulus tidak memiliki tempat tinggal untuk menetap ataupun beristirahat selama melakukan penginjilan, begitu ya. Nah, Yason ya dengan ramahnya ya, dengan hatinya yang baik, dia mempersilahkan Rasul Paulus dan juga Silas untuk menumpang ataupun menginap di rumahnya, begitu. Nah, kemudian orang-orang yang iri hati tadi adik-adik, orang-orang Yahudi yang jahat tadi, mereka mendatangi rumahnya Yason ya, karena mereka tahu Rasul Paulus dan Silas menginap di rumah Yason ya. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan Rasul Paulus dan juga Silas ya. Kemudian karena mereka tidak puas, mereka tidak menemukan Rasul Paulus dan juga Silas, mereka menyeret Yason untuk menghadap kepada pembesar-pembesar kota atau pemimpin-pemimpin yang ada di kota untuk diadili, begitu ya. Nah, mereka berteriak, mereka mengatakan ya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang kemari, gitu ya. Itu maksudnya
uh, mengacu kepada Rasul Paulus dan juga Silas ya yang telah datang ke kota Tesalonika yang mereka pikir mengacaukan ya, tetapi sebenarnya justru mereka membawa kabar baik ya. Rasul Paulus dan Silas membawa Injil atau kabar baik tadi begitu. Nah, akhirnya setelah Yason bertemu dengan pembesar-pembesar atau pemimpin-pemimpin kota ya, dia menjelaskan, kemudian akhirnya Yason serta beberapa saudara ya, beberapa orang-orang yang juga percaya kepada Tuhan Yesus ya, mereka dilepaskan ya, dan mereka kembali ke rumah mereka masing-masing begitu ya. Nah, singkat cerita, Yason berkumpul dengan beberapa saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus dan juga Rasul Paulus beserta dengan Silas ya. Yason mengatakan agar Rasul Paulus dan Silas segera meninggalkan kota Tesalonika. Paulus, Silas, di sini sudah tidak aman ya, banyak orang yang mencari engkau, banyak orang yang ingin menghukum ataupun membunuh engkau begitu. Ya, jadi silakan pergi tinggalkan Tesalonika, lanjutkan perjalanan kalian ke tempat yang berikutnya. Akhirnya Rasul Paulus dan Silas berpamitan dengan Yason dan juga saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus dan melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Ya. Akhirnya Rasul Paulus dan Silas tiba di kota yang baru yang bernama Berea. Ya, mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Berea. Ya, sama seperti yang di Tesalonika tadi, mereka mendatangi sinagog atau tempat ibadat orang Yahudi. Ya, mereka memberitakan tentang Injil ya kepada orang-orang Yahudi yang ada di Berea, begitu. Nah, ternyata adik-adik, orang-orang di Berea itu berbeda dengan orang-orang di Tesalonika. Ya, ternyata di Berea ya, orang-orangnya itu lebih baik hatinya ya daripada orang-orang yang ada di Tesalonika, begitu. Nah, Lausa akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 dan 12. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, ayat yang ke-12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka atau terkenal ya, dan laki-laki Yunani. Ya. Nah, orang-orang Yunani ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Ya. Jadi luar biasa sekali adik-adik ya. Orang Yahudi menjadi percaya akan pemberitaan Injil, dan juga ada orang-orang Yunani. Ya, ini sangat luar biasa. Ya. Nah, adik-adik, mengapa sih orang-orang di Berea ya itu memiliki kerelaan hati ya? Tadi dikatakan mereka lebih baik hatinya karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Ya, maksudnya kerelaan hati apa sih? Adik-adik, ada yang tahu? Ya, lo akan jelaskan. Ya, kerelaan hati itu artinya adalah hati yang senang, gitu ya, hati yang bersukacita. Nah, jadi ketika mereka mendengarkan pemberitaan Injil, ya, mereka mendengarkan firman Tuhan, ya, hati mereka senang, hati mereka bersukacita, ya, mereka memuji Tuhan, ya, mereka tidak hanya menerima firman Tuhan, tetapi juga mereka menyelidiki kitab suci setiap hari, mereka belajar setiap hari, ya, untuk mengetahui apakah pemberitaan Injil yang disampaikan Rasul Paulus dan Silas itu benar adanya. Nah, adik-adik, kita sangat bersyukur ya untuk cerita pada kesempatan minggu ini, begitu ya. Kita belajar dari orang-orang Berea, begitu. Mereka memiliki kerelaan hati. Mereka memiliki hati yang senang, hati yang sukacita. Ya, nah jadi adik-adik, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita harus senang, kita harus sukacita. Ya, itu artinya kita memiliki kerelaan hati.
Ya, ketika kita mengikuti ibadah sekolah minggu, kita juga senang, tidak bersungut-sungut, ya, tidak terus bertanya ini kapan sih selesainya begitu ya. Tetapi kita senang, kita sukacita mengikuti dari awal sampai selesai. Ya. Walaupun masih online, tetapi kita tetap bersukacita, kita tetap mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Ya, ketika kita berdoa, kita juga memiliki kerelaan hati. Kita senang, kita sukacita. Nah, adik-adik pasti banyak sekali ya memiliki hal-hal yang membuat adik-adik senang atau sukacita ya. Misalkan bisa main HP, ya, main game ataupun nonton YouTube begitu ya. Adik-adik pasti senang. Ya, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Lause Rudi mengajak untuk adik-adik selalu memiliki sukacita, senang ketika adik-adik beribadah ataupun belajar firman Tuhan serta berdoa, gitu ya. Nah, jadi kita sangat mengucap syukur adik-adik cerita hari ini ya mengenai pemberitaan Injil yang Rasul Paulus dan juga Silas sampaikan ya kepada orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Yunani yang ada di kota Tesalonika dan juga Berea ya. Mereka memberitakan tentang Injil ya, tentang Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Ya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Tuhan Yesus sudah bangkit, mengalahkan kuasa maut ya. Sengat maut tidak berkuasa terhadap Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus telah naik ke surga yang menjadi Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Ya, nah adik-adik seperti yang sudah Lause jelaskan tadi, setelah ini akan ada beberapa pertanyaan dari Lause. Ya, ada 10 pertanyaan. Ya, nanti adik-adik jawab ya. Nanti adik-adik hitung skornya dapat berapa ya, berapa soal yang benar begitu ya. It's a quiz time. Hai Silas. Hai Paulus. Apa kabar? Baik. Kita mau ngapain sih Paulus? Kita akan ada quiz. Yeay, quiz apa Paulus? Quiz tanya jawab Alkitab. Yeay. Nah, adik-adik sudah disiapkan ya pensil atau penanya? Jangan lupa kertas atau buku ya. Paulus. Iya Silas. Ada berapa soal di kuis ini? Ya, soalnya ada 10. Wow, banyak juga ya. Lalu waktunya berapa lama? Nah, waktunya singkat adik-adik. Waktunya hanya 10 detik untuk menjawab. Wah, berarti adik-adik harus cepat-cepat ya. Ya, betul sekali. Nah, Paulus, terus untuk apa alat tulisnya? Nah, jadi adik-adik, nanti setiap soal yang dijawab silahkan tulis jawabannya di kertas. Ya, kemudian nanti kalau sudah selesai, adik-adik bisa menuliskan semua jawabannya di kolom komentar yang ada di YouTube. Ya. Wow, ayo adik-adik kita ikut berpartisipasi. Ya, betul sekali ya. Nanti di kolom komentarnya dituliskan nama adik-adik beserta 10 jawaban yang sudah dicatat di kertas atau buku. Oke, ayo kita mulai aja Paulus. Oke. Nah, adik-adik ya sudah dijelaskan ya sama si Rasul Paulus sama Silas ya tentang kuis kita hari ini. Oke, langsung saja. Sudah siap ya? Nah, Lause akan bacakan pertanyaannya satu persatu. Pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan sinagog? Ya, 10 detik ya, ayo. Oke, waktu habis. Ya, jawabannya apa? Ada yang tahu? Ya. Lause kasih clue nih ya. Nih, sinagog nih. Ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah rumah ibadat orang Yahudi. Ya. Nah, ingat jawabannya ditulis ya di kertas atau buku. Kemudian nanti kalau sudah adik-adik boleh tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini gitu ya. Oke, pertanyaan nomor 2, 10 detik juga. Di kota manakah terjadi keributan
saat Rasul Paulus dan Silas memberitakan Injil? Ya, waktu habis. Jawabannya apa? Betul sekali. Kota Tesalonika. Ya. Lanjut. Ya, pertanyaan nomor ketiga. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan Injil? Oke, waktu habis. Jawabannya adalah, ya, Injil adalah kabar baik atau kabar sukacita. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ingat adik-adik, ya, jawab semua ya. 10 soal nanti dijawab semua, ditulis di kertas atau di buku ya, supaya nanti adik-adik tahu skornya berapa, ya, benarnya berapa, salahnya berapa. Ya, lo seharap benar semua. Oke. Pertanyaan nomor 4 ya. Mengapa terjadi keributan di kota Tesalonika? Ya. Nih clue-nya nih. Oke, waktu habis ya. Clue-nya ini ya. Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah karena ada beberapa orang yang iri hati. Oke. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 5. Ya, siap ya adik-adik ya. Siapakah yang memberi tumpangan Rasul Paulus dan Silas di rumahnya? Namanya ya, siapa ya yang memberi tumpangan? Ya, waktunya habis. Jawabannya adalah Yason ya. Pintar sekali adik-adik. Ya, luar biasa. Oke, lanjut ya. Masih ada adik-adik ya. Masih ada 4 pertanyaan lagi. Oke, cepat-cepat ya. Jangan lupa tulis di kertas atau buku. Pertanyaan nomor 7. Setelah dari Tesalonika, ya, ke kota manakah Rasul Paulus dan Silas pergi? Oke, waktu habis. Jawabannya apa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah kota Berea. Good. Pinter-pinter semua. Mantap. Ya, pertanyaan nomor 8. Ya, seperti apakah orang-orang di kota Berea? Ayo, adik-adik. Ya, ini clue-nya ya. Orang-orang di kota Berea. Oke, waktunya habis. Ya, seperti apakah orang-orang di kota Berea? Jawabannya adalah mereka baik hatinya. Ya, atau kalau ada yang menjawab lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika juga boleh. Ya, ini gambarnya ya, clue-nya ya. Oke, lanjut pertanyaan nomor 9. Ya, tinggal 2 pertanyaan lagi. Mengapa orang-orang di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika? Ya, mengapa? Silakan. Oke, waktu habis. Ya, jawabannya adalah karena mereka menerima firman dengan kerelaan hati. Ya, itu jawabannya ya, kerelaan hati. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Sudah benar berapa jawabannya adik-adik? Apakah ada yang sudah benar semua? 9? Ya? Atau ada yang salah satu, ada? Salah 2 mungkin? Ya. Masih ada 1 pertanyaan lagi. Oke. Pertanyaan terakhir nomor 10. Apakah arti dari menerima firman dengan kerelaan hati? Artinya apa? Oke, waktu habis. Jawabannya apa? Ada yang tahu? Ya, kerelaan hati itu artinya adalah hati yang senang atau sukacita. Ya, itu jawabannya ya. Oke adik-adik, terima kasih untuk partisipasinya dalam mengikuti kuis yang singkat ini ya.
Langsung percaya, adik-adik pasti kalau tadi menyimak dengan baik ya, jawabannya tahu semua. Ya, silakan dihitung skornya ya. Ada yang benar semua 10, angkat tangan. Ada yang salah 1, ada yang salah 2. Ya, semoga nggak sampai salah semua ya adik-adik ya. Ya, oke adik-adik, demikian untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dan juga games kita begitu ya. Jangan lupa untuk ketik ya di kolom komentar di bawah video ini ya, untuk jawaban-jawaban adik-adik di kuis tadi. Ya, kita akan akhiri ibadah kita ya. Oh ya, mengingatkan untuk pengumuman, jangan lupa adik-adik minggu depan masih jam yang sama, jam 8:30 pagi ya, kita akan ada ibadah online sekolah minggu di GKI Pangkal Pinang ya. Silakan ikuti dengan baik, tepat waktu ya. Sebelum 8:30 harus sudah siap, sudah mandi, sudah rapi, bahkan mungkin sudah sarapan gitu ya. Dan kemudian seperti biasa untuk persembahan nanti silakan dititipkan kepada orang tua yang akan beribadah KU ke gereja ya. Jangan lupa tulis nama adik-adik. Oke adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami saat mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang luar biasa ini. Kami sudah belajar firman Tuhan mengenai perjalanan Rasul Paulus dan juga Silas ke kota Tesalonika serta Berea. Ya Tuhan, kiranya kami belajar untuk memiliki hati yang rela, memiliki hati yang senang, sukacita setiap saat kami belajar membaca firman Tuhan, setiap saat kami beribadah sekolah minggu, dan setiap kali kami bersekutu bersama dengan keluarga kami. Tuhan, kami sangat mengucap syukur, menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin, kiranya kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mencintai Tuhan dan juga kami mencintai, mengasihi keluarga kami, orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, happy Sunday adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus.
Semua mimpinya indah-indah sekali.